Timun Mas cah ayu tak kandhani sesuk ana tamu buta ijo bakal moronake janji jupo awakmu cah ayu dipaksa digowo mlayu. Alkisah di sebuah desa di daerah Jawa Tengah hiduplah seorang janda parubaya bernama Mbok Srini. Karena kesepian, ia sangat mengharapkan kehadiran seorang anak. Namun sayangnya harapan itu pupus karena suaminya telah meninggal dunia. Setiap hari, Mbok Srini selalu berdoa agar bisa diberikan seorang anak untuk menemani hidupnya. Ya Tuhan, berikanlah aku seorang anak. Suatu hari, raksasa mendengar doa Mbok Srini. Dengan suara menggelegar, raksasa itu berkata, "Hei wanita tua, apakah kau sungguh-sungguh menginginkan seorang anak?" Tanya raksasa. "Iya raksasa, aku menginginkan seorang anak. Namun usiaku sudah tua dan suamiku telah meninggal." "Hahaha, aku bisa mengabulkan keinginanmu dengan mudah. Tapi tentu ada syaratnya. Apakah kau bersedia?" Tanya si raksasa. "Baiklah, aku bersedia," sahut Mbok Srini. "Peliharalah anak yang kuberikan padamu nanti. Beri dia makan yang banyak supaya gemuk. Aku akan menjemputnya saat ia berusia 6 tahun." Tidak ada pilihan lain, Mbok Srini menerima syarat tersebut. Raksasa memberinya segenggam biji mentimun untuk ditanam. Mbok Srini pun mengikuti saran si raksasa untuk menanam biji mentimun. Biji itu tumbuh dan berbuah dalam waktu yang singkat. Dalam beberapa hari saja, pohon mentimun tumbuh dengan buah yang sangat besar. Betapa terkejutnya Mbok Srini ketika sedang memetik buah mentimun. Di hadapannya terdapat timun yang sangat besar berwarna emas. Lalu Mbok Srini memotong buah tersebut dengan perlahan. "Ya Tuhan, terima kasih kau telah memberiku seorang anak. Akan kuberi nama Timun Mas." Beberapa waktu kemudian, raksasa pun mendatangi kediaman Mbok Srini dan Timun Mas. Saat itu, Timun Mas yang berusia 6 tahun hendak dimakan oleh raksasa. "Sabar, tapi apakah kau mau? Tubuhnya masih kecil dan kurus. Kurasa ia belum cukup lezat untuk kau makan." "Ia sedang pergi, percayalah padaku. Kembalilah 2 tahun lagi, aku jamin ia sudah gemuk," jawab Mbok Srini. Raksasa itu percaya dengan Mbok Srini. Sepeninggalan raksasa, Mbok Srini pun mencari akal untuk menyelamatkan Timun Mas. Ia juga berdoa kepada Tuhan untuk memberinya jalan keluar. Suatu malam, Mbok Srini bermimpi bertemu dengan seorang pertapa di gunung. Pertapa itu menyuruh Timun Mas untuk menemuinya. Ia akan menolong Timun Mas. Setelah berhari-hari, akhirnya Timun Mas sampai di puncak gunung. Ia bertemu dengan seorang laki-laki tua berambut putih dan berjubah putih. "Permisi kek, namaku Timun Mas. Ibuku bilang kakek yang akan menolongku melawan raksasa jahat yang hendak memakanku." "Oh, kau yang bernama Timun Mas. Aku memang mendatangi ibumu lewat mimpi. Cucuku, jika raksasa itu kembali, berlarilah dengan kencang," pesan si pertapa itu. "Ambillah 4 buah bungkus kecilan ini.
lemparkan satu persatu saat kau melarikan diri. Pesan si pertama itu dengan tegas. 2 tahun berlalu, saatnya raksasa kembali untuk mengambil timun mas. Benar saja, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dan teriakan menggelegar. Mbok Srini, mana anakmu? Aku sudah lapar. Kumohon jangan makan dia. Enak saja, kau yang berjanji padaku. Kau tidak boleh mengingkarinya. Timun mas berbisik pada ibunya. Jangan khawatir, Bu. Timun mas segera membuka bungkusan pemberian kakek pertapa. Bungkusan pertama yang berisi biji mentimun. Ajaib, biji mentimun berubah menjadi ladang timun yang sangat besar. Dengan susah payah, akhirnya raksasa dapat melewati ladang mentimun. Timun mas melempar bingkisan kedua yang berisi jarum. Jarum-jarum itu berubah menjadi pohon-pohon bambu yang berdaun lebat. Raksasa berhasil menerobos pohon bambu. Timun mas melempar bingkisan ketiga yang berisi garam. Garam itu berubah menjadi lautan yang sangat luas. Raksasa berenang melintasi lautan itu. Timun mas melempar bingkisan keempat yang berisi terasi. Terasi itu berubah menjadi lautan lumpur yang panas mendidih. Raksasa yang berlari kencang tak dapat menghentikan langkahnya. Ia terperosok ke dalam lumpur. Ia meronta dan meminta tolong. Ia akhirnya tenggelam ke dalam lumpur yang panas mendidih. Timun mas menghentikan langkahnya. Ia lega karena ia berhasil menyelamatkan diri. Dengan kelelahan, ia berjalan ke rumah. Mbok Srini senang melihat putrinya kembali pulang. Mereka berpelukan dan mengucap syukur atas pertolongan Tuhan. Sejak saat itu, Mbok Srini dan Timun Mas hidup bahagia selamanya. Sekian cerita Timun Mas dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.